warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah ya sehat. Ayo semangat nggak semangat? Semangat kan? Oke semangat ya. Oke baiklah kalau semangat. Iya kenapa Andi? Loyo? Loh Andi kenapa kalau loyo? Kan ini masih pagi harusnya semangat dong. Oh habis diputusin sama pacarnya. Sudahlah. Karena Andi habis diputusin sama pacarnya, ayo kita berikan dia semangat. Ayo semuanya berdiri, tapi tetap di bangku masing-masing ya. Ayo berdiri. Udah? Setelah itu, ayo hadapkan tangan kalian ke depan. Dan ayo gerakan tangan kalian lebih keras. Dah, oke. Sudah kan? Oke, sudah kan, Di? Oke, sudah ya, Di. Sudah semangat, Di? Udah. Oke, semuanya di sini anak-anak sudah semangat anak-anak? Sudah? Oke, karena sudah semangat semua, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau melakukan presensi dulu. Untuk yang pertama ada Tati Nurhayati, Saskia, Dini, Andi, Samara. Oke, sudah masuk semua ya. Alhamdulillah ya masuk semua hari ini. Jadi Ibu berharap pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ayo siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu lalu? Ayo, siapa nih? Angkat tangan. Ya Umbul bagaimana? Ya betul sekali bahwa minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai penyimpangan sosial, di mana penyimpangan sosial ini terjadi karena adanya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi hari ini tuh kita tidak akan membahasnya lagi. Karena apa? Karena hari ini Ibu akan membahas mengenai realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, dengan belajar ini Ibu tuh berharap kalian tuh lebih memahami lagi mengenai konsep dari realitas sosial dan juga fenomena-fenomena yang ada di masyarakat beserta faktor pembentuknya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, berdasarkan hasil bacaan kalian mengenai realitas sosial yang sudah Ibu suruh minggu lalu, kan tugasnya untuk membaca dari berbagai sumber mengenai materi hari ini kan ya. Oke, karena itu coba Ibu ingin mendengar apa pendapat kalian mengenai realitas sosial. Ayo angkat tangan. Ya Agus bagaimana? Ya kata Agus itu realitas sosial itu Bu apa yang kenyataan gitu Bu yang ada di masyarakat. Ya betul. Jadi realitas sosial ini gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan sosiologi yang mempelajari mengenai fenomena-fenomena atau gejala sosial yang ada di dalam masyarakat dan bersifat rasional dan empiris. Nah, gejala-gejala atau fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat ini tidak selamanya tetap. Akan tetapi gejala ini akan berubah. Paham? Oke. Nah, kenapa sih Bu fenomena ini kok berubah? Gejalanya kenapa berubah Bu? Kenapa nggak tetap aja Bu? Oh, tidak bisa begitu. Karena dalam masyarakat itu sifatnya dinamis. Jadi masyarakat itu berubah-ubah. Nah, gejala-gejala inilah yang kita namakan sebagai realitas sosial. Nah, Ibu mempunyai dua ilustrasi nih. Yang pertama itu ada seorang pedagang sayur dan pedagang buah. Mereka ini saling bertengkar untuk merebutkan tempat jualan mereka. Dan yang kedua itu ada seorang anak yang memukul kayu. Anak itu percaya ketika memukul kayu maka hujannya akan turun. Nah, dari sini Ibu ingin bertanya, manakah yang termasuk ke dalam realitas sosial?
Yuk, siapa yang ingin pendapat? Ya, Salma bagaimana? Ya, bagus. Menurut Salma itu berpendapat nomor 1, karena nomor 1 itu nyata. Ayo, siapa yang setuju dengan pendapatnya Salma? Apa ada yang berbeda pendapatnya? Ayo angkat tangan aja, nggak usah malu-malu. Nggak ada, sama? Oke, karena sama. Jadi jawaban Salma dan teman-teman itu benar, bahwa yang termasuk ke dalam realitas sosial itu contoh nomor 1. Karena apa? Karena fenomena yang pedagang buah dan sayuran ini termasuk ke dalam konflik sosial, karena mereka saling memperebutkan tempat jualan mereka. Nah, sampai sini apakah masih ada yang belum paham? Ada yang ingin tanyakan? Ayo bertanya. Tidak ada? Nggak usah malu. Kalau memang kalian belum paham, boleh tanyakan. Ayo angkat tangan. Ada tidak? Ya ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor pembentuk dari realitas sosial, dimana ada 3, yaitu yang pertama ada masyarakat sebagai sistem sosial, ada organisasi sosial, dan ada dinamika sosial. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, di dalam masyarakat itu ada apa saja? Yuk, siapa yang ingin berpendapat? Ya, Heni bagaimana? Oh iya, betul. Kata Heni, di dalam masyarakat itu, masyarakatnya kadang ada yang bertengkar, Bu. Kadang dengan suami, terus kadang dengan para tetangga, seperti itu. Ayo, ada yang lain lagi? Ya, Saski bagaimana? Bu, kata Saski, masyarakat itu sering ngobrol-ngobrol bareng, Bu. Seperti itu. Nah, baik, dapat kita simpulkan ya bahwa masyarakat yang sering bertengkar gitu, yang kadang para tetangga, kadang sama suami, sama keluarga sendiri, itu dapat dikatakan sebagai konflik sosial. Dan untuk yang kata Rizkia, yang masyarakat itu kadang ada yang ngobrol-ngobrol bareng, bercengkrama gitu, itu masuk ke dalam interaksi sosial. Nah, keduanya ini juga termasuk ke dalam realitas sosial. Nah, selain kedua ini juga dalam masyarakat itu ada stratifikasi sosial, di mana stratifikasi ini merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan kelas sosial tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu sudah mempersiapkan gambar nih. Nah, Ibu sudah mempersiapkan gambar ya untuk contohnya. Nah, ini merupakan gambar buruh petani, dan yang ini merupakan gambar dokter. Nah, mereka ini juga termasuk ke dalam stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Karena apa? Karena di dalam kehidupan masyarakat, dokter ini memiliki stratifikasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan buruh tani, dan pengklasifikasian ini berdasarkan profesi mereka. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu ada perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini itu terjadi karena adanya unsur-unsur yang tidak sesuai, tidak seimbang di dalam masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu ada contohnya nih. Nah, ini ada sepeda dan ini ada mobil, terus ada mesin ketik dan juga ada laptop. Nah, contoh ini merupakan wujud dari perubahan sosial. Karena apa? Karena adanya perubahan dari teknologi. Zaman dahulu orang kalau mau pergi ke sanak saudara atau ke mall atau ke pasar itu mereka menggunakan sepeda. Namun sekarang sudah lebih canggih karena berkat adanya teknologi, yaitu memakai mobil. Dan zaman dahulu orang kalau mau mengetik itu pakai mesin ketik, yang ketik itu sampai mengeluarkan suara gitu ya. Namun sekarang sudah lebih canggih menggunakan laptop, dan ini lebih efisien. Dan semua perubahan ini itu berkat adanya kemajuan dari teknologi. Nah, sampai sini apa ada yang belum paham? Sudah paham? Oke, sudah paham ya. Ibu lanjut.
Untuk selanjutnya yaitu ada organisasi sosial, di mana organisasi sosial ini di dalamnya ada kelompok sosial dan juga ada lembaga. Nah, orang dapat dikatakan kelompok sosial bila lebih dari satu. Nah, perkumpulan orang ini dapat dikatakan kelompok sosial jika dalam anggota kelompok ini tuh mereka saling berinteraksi dan mereka juga sadar bahwa mereka itu bagian dari anggota kelompok. Lalu Bu, ketika ada orang kecelakaan terus banyak itu Bu yang menolong, terus jadi rame gitu Bu orang-orangnya, apakah itu masuk dari kelompok Bu? Oh, tidak bisa, karena itu masuk dalam kerumunan, karena itu tidak memiliki kesadaran dirinya sebagai anggota kelompok, jadi tidak dapat dikatakan sebagai kelompok. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dinamika sosial. Nah, dinamika sosial ini ada mobilitas sosial, penyimpangan sosial, dan juga ada pengendalian sosial. Nah, untuk mobilitas sosial sendiri ini itu merupakan gerak individu atau seseorang berdasarkan kelas sosial. Misalkan nih, Ibu di sini berprofesi kan ya sebagai guru. Ibu kan mengajar kalian nih, kalian. Nah, setelah itu Ibu suatu hari dipindahkan nih ke SMA yang lain. Namun Ibu di sana sebagai kepala sekolah. Nah, di sini berarti Ibu itu mengalami mobilitas sosial, yaitu perpindahan kelas sosial. Namun Ibu itu kelas sosialnya itu semakin tinggi seperti itu. Karena apa? Karena dari seorang guru pengajar menjadi kepala sekolah seperti itu. Nah, sampai sini apa ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Seperti yang Ibu katakan dari awal, tidak usah malu jika kalian belum paham, tanyakan saja ya. Oke, nggak ada yang tanyakan? Paham? Oke, karena paham, minggu lalu kan Ibu sudah membagi kalian nih ke dalam beberapa kelompok, yaitu nomor absen 1 sampai 5 itu merupakan kelompok 1, dan begitu pun seterusnya. Ayo, sekarang kalian bisa mengelompok dan kelompoknya masing-masing ya. Ayo, sudah? Oke, kalian sudah selesai nih. Ibu sudah membawa koran nih. Nah, nanti Ibu akan bagikan koran ini ke kelompok kalian masing-masing. Nah, tugas kalian yaitu mencari contoh fenomena sosial, lalu kalian analisis menggunakan konsep yang kita pelajari hari ini, yaitu realitas sosial. Ayo, ini Ibu bagi ya. Oke, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo, yang apakah ada yang kesulitan? Ya ada? Iya. Rizky bagaimana? Ada yang sulit nggak? Nggak ada. Oke, karena diskusinya sudah selesai dan kita juga sudah saling mempresentasikan, jadi Ibu ingin tahu nih bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini dan bagaimana kesimpulan kita hari ini untuk pembelajarannya. Ayo, ya Agus bagaimana? Oke, jadi menurut Agus itu hari ini kita mempelajari mengenai realitas sosial, yaitu sesuatu nyata dalam masyarakat. Jadi fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat itu termasuk ke dalam realitas sosial yang bersifat rasional dan empiris. Nah, karena untuk minggu depan Ibu ingin memberikan kalian tugas, coba kalian amati masyarakat nih di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Coba kalian amati apa saja sih fenomena sosial yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, untuk penugasannya kalian kumpulkan minggu depan ya, tulis di buku saja. Oke, sudah paham mengenai tugasnya? Sudah? Oke, baiklah, karena sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.